Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Kurniawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Kesalahan yang ditinjau dari resiliensi matematis. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul proposal penelitian ini. Yang pertama adalah, menurut Handayani dan Rataningsih, pada tahun 2019, kemampuan penalaran matematis penting dimiliki siswa. Salah satu alasannya ialah karena dengan kemampuan ini, seseorang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian yang keduanya adalah ternyata masih kurangnya kemampuan penalaran yang dimiliki siswa. Terbukti dari beberapa hasil penelitian terdahulu, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Risman pada tahun 2020, kemudian Julaiha tahun 2020, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti dan Zanti pada tahun 2018. Kemudian yang ketiganya adalah dari hasil pengamatan di SMK Lentara Bangsa, faktanya menunjukkan bahwa kemampuan penalaran siswa masih relatif kurang. Terbukti banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran pada materi SPLDV. Yang keempatnya, menurut Kusna, Rohmad, dan Prasetyo pada tahun 2019, terdapat hubungan positif dan signifikan antara resiliensi matematis dengan kemampuan penalaran matematis siswa. Salahnya yaitu apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis tinggi. Kemudian yang keduanya, apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis sedang. Kemudian yang ketiganya adalah apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis rendah. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis tinggi. Kemudian yang keduanya adalah untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis sedang. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis yang mempunyai resiliensi matematis rendah. Ya, selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta, kemudian menelaahnya untuk menarik suatu kesimpulan, atau suatu proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang telah diasumsikan sebelumnya. Kemudian yang keduanya adalah kesalahan merupakan penyimpangan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu hal yang benar, yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental pada daerah tertentu. Yang ketiganya adalah resiliensi matematis, merupakan sikap adaptif positif. Sikap positif yang dimaksud antara lain percaya diri melalui usaha keras akan keberhasilan, kemudian ketekunan saat menemukan kesulitan, memiliki sifat ingin berdiskusi, dan kemampuan yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya adalah kajian teori. Di dalam kajian teori ini nantinya akan dijelaskan mengenai analisis kemampuan penalaran matematis, yang keduanya analisis kesalahan, yang ketiganya adalah resiliensi matematis. Selanjutnya adalah kerangka teoritis.
Uraian kerangka teoritis sebagai berikut. Yang pertama, resiliensi matematis. Menurut Johnson Wilder, dalam Sumarmo tahun 2018 menjelaskan beberapa indikator resiliensi matematis. Yang pertama adalah menunjukkan sikap tekun, yakin atau percaya diri, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah menghadapi masalah, kegagalan, atau ketidakpastian. Yang keduanya adalah menunjukkan keinginan bersosialisasi dan memberikan bantuan. Yang ketiganya adalah berdiskusi dengan teman sebaya dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempatnya adalah memunculkan ide baru dalam mencari solusi kreatif terhadap tantangan. Yang kelimanya adalah menggunakan pengalaman untuk membangun motivasi diri. Yang keenamnya adalah memiliki rasa ingin tahu, merefleksi, meneliti, dan memanfaatkan berbagai sumber. Yang ketujuh, memiliki kemampuan mengontrol diri dan sadar akan perasaannya. Selanjutnya dalam kerangka teoritis yaitu analisis kemampuan penalaran matematis. Dalam penjelasan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 garis miring C garis miring Kep garis miring PP garis miring 2004 dalam Romadina tahun 2017 menjelaskan beberapa indikator. Yang pertama adalah kemampuan mengajukan dugaan. Yang kedua, kemampuan melakukan manipulasi matematika. Yang ketiganya adalah kemampuan menyusun bukti, memberi alasan, atau bukti terhadap beberapa kebenaran solusi. Yang keempatnya adalah kemampuan menarik kesimpulan. Yang kelimanya adalah kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen. Nah, yang selanjutnya dalam kerangka teoritis yaitu analisis kesalahan. Menurut Newman dalam Widodo tahun 2006 menjelaskan beberapa indikator. Yang pertama adalah reading error atau kesalahan membaca. Yang keduanya adalah comprehension error atau kesalahan memahami. Yang ketiganya adalah transformation error atau kesalahan transformasi. Yang keempatnya adalah process skill error atau kesalahan keterampilan memproses. Yang kelimanya adalah encoding error atau kesalahan mengambil kesimpulan. Metode pada penelitian ini yang akan digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenisnya yaitu studi kasus, dengan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Rencana pengambilan subjek yaitu siswa kelas 10 SMK Lentera Bangsa Karawang yang akan dipilih dengan cara purpose sampling. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama adalah tes kemampuan penalaran. Di sini, tes kemampuan penalarannya berupa soal uraian pada materi SPL-DEPI. Yang keduanya adalah kuesioner atau angket. Ini untuk mengukur resiliensi. Yang ketiganya adalah interview atau wawancara. Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara secara tidak struktur. Untuk instrumen penelitiannya, instrumen utamanya yaitu peneliti sendiri. Instrumen pendukungnya yaitu berupa angket resiliensi matematis, soal tes kemampuan penalaran matematis, dan wawancara. Dan pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah memverifikasi kesimpulan. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.